إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, berikutnya adalah syariat Islam. Ya, syariat Islam adalah syariat yang paling ringan dari semua syariat yang pernah Allah berikan kepada para nabi terdahulu. Sehingga syariat Islam ini cocok dengan kondisi sibuk di akhir zaman. Berbeda dengan syariat nabi terdahulu, kalau diterapkan penuh saat ini, maka orang tersebut tidak akan mampu melaksanakan. Karena sudah tidak up to date, tidak sesuai dengan zaman. Ya contohnya ya di antara perbedaan syariat yang Allah tentukan kepada Nabi Musa dan umatnya. Ya, Nabi Musa dan umatnya diwajibkan beribadah kepada Allah. Tapi Nabi Musa dan umatnya ibadahnya wajib ya di tempat ibadah mereka. Tidak bisa dikerjakan di luar tempat tersebut. Berbeda dengan Islam, ya sholat 5 waktu yang paling wajib, ya jika tidak ada uzur syar'i dikerjakan di masjid. Akan tetapi jika perjalanan dan lain sebagainya, dimanapun Anda berpijak, disitulah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tanah lapang. Yang penting apa, suci tempatnya. Atau kalau dikhawatirkan ada najis, ya kita menggunakan alas sehingga yang suci, sehingga ibadah kita sudah dianggap sudah sah hukumnya. Jika ya tempat tersebut meragukan, maka diberi alas. Bisa dalam bentuk tikar atau yang lain termasuk karpet. Sudah cukup. Adapun agama yang lain termasuk agama Yahudi tidak bisa seperti itu, harus di tempat ya tempat mereka ibadah. Di sinagog-sinagog mereka, di masjid-masjid mereka. Tapi Islam bisa dikerjakan baik di masjid atau di luar masjid. Bagi mereka yang uzur syar'i karena bepergian dan lain sebagainya. Itu diantara keringanan-keringanan yang ada pada umat Islam. Demikian juga amalan thariqah Tijaniyah. Thariqah yang lain rata-rata berat dan sulit diamalkan di akhir zaman. Sehingga di akhir zaman ini, walaupun thariqah itu masih bertahan, akan tetapi orang yang mencapai puncak kesempurnaan dengan thariqah terdahulu, ini jumlahnya sudah sangat sedikit. Kenapa? Karena beratnya amalan tersebut. Berbeda dengan thariqah Tijaniyah, amalannya ringan dengan keutamaan yang luar biasa. Itu diantaranya. Kemudian Islam sebagai agama terakhir dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Maka ketika Islam diturunkan ke muka bumi dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan sendirinya syariat-syariat Nabi terdahulu batal. Artinya tidak berlaku. Loh kenapa kok sekarang masih ada? Ya mereka tidak mau meninggalkan itu. Jadi ketika Rasulullah SAW sebelum lahir telah dikosongkan oleh Allah 600 tahun tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Sehingga syariat terakhir Nabi Isa alaihissalam itu berlaku sampai 300 tahun. Karena pada saat itu tauhidnya masih benar. Setelah itu ya tauhid agama Nasrani itu diubah-ubah. Maka sejak itu tidak berlaku karena sudah menyimpang tauhidnya. Jadi dari tauhid menjadi kesyirikan. 300 tahun kosong tidak ada nabi dan rasul. Ya, jadi plus 600 masih berlakunya agama Nasrani. Jadi totalnya 600 tahun kosong tidak ada nabi dan rasul, baru diutus Rasulullah. Berbeda dengan nabi sebelumnya, ya dalam satu kesempatan ada 2, 3 bahkan lebih para nabi dan rasul yang berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dengan adanya agama Islam, syariat agama terdahulu batal. Tidak berlaku lagi, expire. Demikian juga ada kesamaan. Karomah terbesar Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, yaitu diberi amanah amalan thariqah Tijani langsung oleh Rasulullah. Yang mana thariqah Tijani adalah thariqah terakhir yang setelah thariqah Tijani diberikan oleh Rasulullah langsung ke Syekh radhiyallahu an. Setelah itu Nabi tidak mengeluarkan lagi, tidak mengajarkan lagi ajaran amalan thariqah. Ya, Nabi tidak mengeluarkan wirid thariqah lagi setelah wirid thariqah Tijani yang disampaikan oleh Nabi secara barzahi. Jadi talqinnya barzahi. Kenapa? Nabi sudah wafat 12 abad sebelumnya, Syekh lahir di abad 12 dan dapat Fathul Akbar di akhir abad 12 tersebut, langsung menerima wirid ini dari Nabi, yang mana setelah itu Nabi tidak pernah memberikan lagi amalan wirid thariqah setelah waktu tersebut. Jadi tarekat Tijani adalah tarekat terakhir, sama dengan Islam adalah agama terakhir yang Allah turunkan ke muka bumi. Kemudian syariat Islam. Jadi mujizat Nabi terbesarnya itu ya agama Islam ini. Dan syariat Islam ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, di mana agama Islam ini adalah rangkuman dari hukum-hukum yang telah Allah turunkan bertahap dari para nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam adalah syariat yang Allah ridhoi untuk dipakai taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya masing-masing syariat ini ada perbedaan-perbedaan dalam cara ibadahnya. Sehingga ada agama yang ibadahnya berdiri. Ya, berdiri saja seperti sholatnya orang Yahudi berdiri saja. Ada yang yang ibadahnya ruku saja. Ada yang duduk saja, ada yang sujud saja dan lain sebagainya. Yang mana ibadah-ibadah tersebut dirangkum dalam sholat 5 waktu. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada duduknya, ada sujudnya. Terangkum dalam itu semua. Ya, jadi itulah ya ibadat dalam agama Islam. Kemudian bagaimana dengan thariqah-thariqah? Amalan thariqah. Thariqah terdahulu tidak banyak amalannya, jadi jenis amalannya. Ada yang istighfar saja. Ada yang sholawat terus. Ada yang la ilaha illallah. Ada yang baca asma Allah, Allah. Dan lain sebagainya. Yang mana amalan thariqah Tijani adalah akumulasi dari semua amalan thariqah yang pernah Rasulullah berikan kepada orang-orang terdahulu. Terkumpul dalam wirid wajib thariqah Tijani. Jadi ada istighfarnya, ada sholawatnya, ada hailalahnya, ada asma Allah, Allah dan lain sebagainya. Terkumpul dalam amalan wajib thariqah Tijani.